Nah, gambarannya seperti ini. Saya bilang kenapa kalau untuk para bandar ini ujung-ujungnya pasti menang. Karena memang para bandar ini tidak mempedulikan tentang resiko yang kecil atau kerugian yang kecil. Contoh ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Di dalam suatu desa, desa tersebut itu memang pemukimannya banyak sawah dan juga banyak hutan rimbun, dan di sana tentunya banyak ular. Ya, datanglah seorang pengusaha yang sangat besar masuk ke desa tersebut, dan pengusaha ini menawarkan bisnis mau beli ular di desa itu dengan harga 50.000 per ekor. Ya, otomatis dari sini itu menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang di desa itu. Akhirnya banyak dari anggota dari masyarakat di desa itu melakukan penjualan ya kepada si pengusaha ini. Ya, dia jual 50.000 per ekor kepada pengusaha. Ya, lama kelamaan 3 bulan kemudian ular tersebut udah mulai langka. Ya, ular tersebut udah mulai berkurang populasinya. Akhirnya si pengusaha ini menaikkan harganya. Ya, dia akan beli ular itu dengan harga 150.000 per ekor. Jadi dikumpulin aja. Jadi masyarakat juga karena harganya naik, mereka makin semangat untuk cari ular. Ya, dicari, ternyata masih ada. 3 bulan berikutnya populasinya makin berkurang dan nyaris punah. Ya, oleh karena itu para pengusaha ini pun juga mengatakan kalau untuk kali ketiga saya mau beli ular itu dengan harga 500.000. Silakan cari ular itu di desa kalian. Ya, oleh desa tersebut, orang-orang di masyarakat di desa tersebut akhirnya mencari semua ular sampai di pelosok-pelosok ya, sampai ular-ular ini benar-benar sangat langka. Ya, dan pada saat itu si pengusaha ini mengatakan saya kayaknya mau pergi ke luar kota dulu ya. Jadi untuk bisnis saya atau jualan ular ini akan diolah oleh ajudan saya atau anggota saya ya. Nah, pada saat itu ketika pengusaha ini keluar kota, maka yang menjalankan usaha ini adalah ajudannya, dan pada saat ada masyarakat yang mengumpul ular-ular ini, ajudan ini mengatakan kepada masyarakat ya. Jadi, Pak, ini di belakang rumah itu kan ada banyak nih. Bos saya punya ular. Gimana kalau misalkan ular di belakang ini, di kandang ini Bapak beli aja kepada masyarakat. Saya kasih harga 350.000. Jadi nanti pada saat bos saya datang, nanti Bapak bisa beli dengan harga 500.000. Bapak bisa dapat untung 150.000. ya, mendengar peluang tersebut, akhirnya banyak dari masyarakat tersebut di desa itu membeli ular itu dengan harga 350.000. Jadi semua ular yang ada di kandang tersebut itu dijual ya, dan diambil oleh para masyarakat. Dan terakhir ya, sampai hari itu ajudan ini dan pengusaha ini itu tidak pernah terlihat lagi di desa itu ya. Dan ini adalah ilustrasi yang bisa menggambarkan ke teman-teman bahwa sebenarnya yang teman-teman lihat dalam peluang di market itu nggak selamanya itu bisa menjanjikan. Oleh karena itu teman-teman wajib untuk menghitung ya, wajib untuk memilah peluang-peluang yang ada di market. Ya, jangan sampai seperti ilustrasi tadi di dalam, karena kita sebut yang namanya peluangnya ini adalah FOMO ya, atau kalau orang-orang bilang sekarang itu FOMO ya. Jadi takut ketinggalan momen ya, meskipun harganya udah mahal tetap dibeli. Ya, dengan harapan ini harganya bisa makin mahal lagi. Nah, itulah momen-momen yang ditimbulkan oleh para bandar sehingga teman-teman yang retail ini itu ikut masuk. Dan ketika teman-teman ikut masuk di harga yang mahal, ya, saya ulangin, ketika teman-teman masuk di harga yang mahal, para bandar ini udah hilang. Ya, dan yang menang adalah YS Bandar lagi. Ya, bandar hanya menawarkan, bandar hanya menyajikan tentang peluang-peluang, yang melakukan transaksi adalah kita, dan ini wajib teman-teman pahamin benar ya, karena kalau kita nggak paham benar tentang pola pikir bandar, kita akan terjerumus dalam yang namanya tanda kutip kerugian dan juga kesengsaraan dalam trading.